Untuk sariawan ini ular. bukan sebenarnya bukan buat ular, tapi setelah Babang udah coba-coba beberapa merek mungkin ya, yang paling cocok buat ular terutama reptil ini. Oke. Nah, selain ini kita juga siapin korek. Halo teman-teman semua, sekarang Babang lagi kedatangan tamu Aldi NK Channel, teman-teman nih, subscribe ya. Jadi Aldi kesini tuh bawa ular mahal. Biasa aja. Bawa ular yang putih-putih bening-bening gitu deh, kuning-kuning gitu kayaknya. Nah, tapi tapi sayangnya ularnya sariawan ya dia. Sariawan ya. Nah, Babang bertugas di sini untuk mengobati sariawan dari ular ini. Karena harganya berapa sih, Di? Saya beli babynya waktu baby dulu ya, 4 juta dari Bali. 4 juta. Iya. Nah, jangan sampai ular ini mati. Maka dari itu Babang sekarang akan bantu Aldi NK, lebih tepatnya bantu ularnya Aldi NK untuk mengobati sariawannya, teman-teman. Oke? Oke. Simak terus ya. Oke, Di, kita buka sekarang ya ularnya ya. Wow, putih banget tuh. Kuning putih. Pokoknya kalau dia lihatnya terlalu lama bakal meleg. Ini kita oh, ini sariawannya. Nih yang kita harus siapkan sekarang, ini ada obatnya. Oke, kita pakai obat ini ya. Mereknya New Hao Fung San. Ya, itu obat untuk sariawan Ini ular. bukan sebenarnya bukan buat ular, tapi setelah Babang udah coba-coba beberapa merek mungkin ya, yang paling cocok buat ular terutama reptil ini. Oke. Nah, selain ini kita juga siapin korek ini buat ngerokok kita nanti. Iya, ini nih kita siapin pinset ini tuh harus bersih sama steril. Iya. Karena ini kalau misalnya kotor berbahaya, malah berbahaya. Nanti takutnya si ular tuh atau si area gusi ularnya tuh infeksi, nambah bakteri gitu ya. Makanya kebetulan tadi juga kan baru ini baru beli. Kita harus lihat ularnya dulu. Yang pertama-tama kita harus megang bagian kepala ya, karena kalau sariawan gini kan terutama di tuh teman-teman, sariawan tuh ininya jadi bengkak, ada pembengkakan daerah sini ya. Ya. Nah, ini tuh sariawan tuh, dan ini kotor banget tuh. Ini harus dibersihin. Harus banget dibersihin. Sayang banget kalau misalnya ular ini tewas karena harganya juga mahal. Kita keluarin dulu deh. Ya, kemungkinan jadi ular ini juga kayak seperti mau shedding sih. Oh iya, mau shedding udah mulai kucel sih sebenarnya. Kucel ya, kalau untuk kucel. jenis seperti ini. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua, apa yang harus dilakuin saat ular kalian sariawan? Yang pertama-tama, kalau misalnya ini tahap pertama ya. Ini tahap pertama. Harus dibersihin kotoran yang putih-putih ada di sininya. Oh iya. Di area gusinya menggunakan pinset yang tadi. Oke. Kita keluarin nih pinsetnya, teman-teman. Nih, kita harus bersihin seperti ini nih, teman-teman nih. Kebetulan kan ini area mulut, area paling berbahaya, area paling rawan mungkin ya. Sensitif ya? Nih kita harus bersihin dulu nih kotoran pertama nih. Nih kotoran pertama kita keluarin dulu. Oke. Karena kotoran itu berada di kandang sebenarnya. Kandang ya, emang bener. Maka dari itu kita harus bersihin dulu kotoran-kotoran yang ada di gusinya dulu nih. Kita bersihin pelan-pelan, jangan sampai itu. Biasanya juga kalau untuk sariawan seperti ini ada gigi yang patah di. Oh. Makanya kita harus ngebersihin si harus itu. jeli ya. Bisa tolong ambilin, Di. Bisa. Tinggal aja. Ini kotoran-kotoran ini tuh harus kita ambilin dulu nih, Bersihin ya. Oke. Dilihat juga kayaknya ini media di kandangnya itu pakai serbuk kayu ya. Iya, pakai serbuk kayu ini. Soalnya ada kotoran-kotoran kayak serbuk kayu gini. Iya. Mungkin nempel gitu ya. Nempel. Nah, ini yang putih yang gitu ya, yang harus dicopot tuh. Ini harus dicopotin, teman-teman nih. Wow, ini banyak banget nih sariawannya, gede. Iya. Benar, harus benar-benar itu ya. Kasian, dia merasa sakit, dan biasanya kalau misalnya udah gini dia nggak mau makan, benar gak, Di? Iya. Pasti. Jadi dia karena sakit ini nggak mau makan nih.
Tolong kita kumpulin dulu sariawannya. Ini pegang di. Kebetulan Babang juga ada nih ular sariawan dan alhamdulillah sih berhasil untuk untuk disembuhkan. Oke. Ini mah tahap pertama sih teman-teman. Kalau misalnya tahap-tahap selanjutnya rada mudah. Ini doang yang harus kita tangani dari awal pertama ya. Mungkin bantu ininya coba untuk badannya. Kan badannya aduh. Ya melindungi sebenarnya karena sakit itu ya, tapi kita demi kebaikan ya melakukan seperti ini. Nih, kita udah berhasil dapetin kotorannya. Tahan ya, ular. Nah, harusnya kalau itu ada kapas juga tapi nggak apa-apa lah, kita ini aja kita bersihin dulu bagian ini. Nah, kapasnya ketinggalan di warung tadi ya. Ini dia darahnya keluar gini. Nah ini nggak apa-apa, ini darah kotor di. Iya, itu darah kotor kan? Itu darah kotor ini. Itu juga kering kan? Iya, itu juga kan dia kasih minum lagi. Yang ini udah cukup bersih nih kayaknya. Biasanya gara-gara ada gigi yang patah, nusuk ke bagian gusi, jadi infeksi ya. Tuh ada lagi nih. Tuh, nih yang bahaya tuh yang gini nih. Ini giginya masih aman sih ya, nggak patah. Ada ya. Tapi nggak usah disebut kayaknya. Ini kotoran. Di sariawan ini berada di ujung itunya mulut si ular. Ini yang harus gusi itu. Ini kasihan banget. Dia suka dorong-dorong adik. Kalau dorong-dorong enggak ya. Aman. Biasanya kalau sariawan gini rada bau ya di. Ini bau nggak, Dik? Enggak sih, enggak bau. Kalau untuk bau enggak. Sakitan dia. Dikit kayak, sakit. Aman lah. Bagian tengahnya coba Bang, yang di atas bagian tengah kayaknya itu masih nempel ya? Oh ini nih. Iya, masih ada ya? Pokoknya kalau sariawan itu makin parah, makin bahaya juga buat si ularnya ya. Mungkin ada kemungkinan si ular itu nggak mogok makan, sakit lalu tewas. Itu yang paling ngeri ya. Tuh teman-teman nih kotoran dari itunya, dari mulutnya sariawan ya. Ini sariawan. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Dan setelah ini apalagi yang harus dilakuin? Sebenarnya setelah ini tuh udah cukup, tapi kita paling ini tambahan aja buat teman-teman karena kita seadanya dulu di sini karena ini untuk pembuatan. Jadi ini cukup nanti dibersihin, disiram aja biar si darahnya berhenti. Setelah berhenti seperti itu, nanti kita pakai obat yang ini tadi. Nih obat ini kita pakein ke area mulutnya yang terluka. Oke. Posisinya kita harus bersihin dulu. Sekarang kita bersihin dulu aja. Bentar ya teman-teman, tunggu dulu. Masih di posisi yang sama, sekarang udah beres dibersihin tuh. Udah beres ya? Beres dibersihin, udah disiramin pakai air yang mengalir ya teman-teman, agar dia si kotorannya juga langsung ke bawah semua air. Kita buka dulu obatnya nih. Kita bukain. Sok. Kayaknya lu kesusahan. Jadi kalau kesusahan nggak pernah bilang. Jadi kayak serbuk gini ya, bukan cairan ya? Bukan cairan, ini serbuk. Dalamnya tuh serbuk warna hijau kayak gini teman-teman nih. Kita buka aja ujungnya. Coba buka ujungnya di. Nah, udah buka tuh. Pelan-pelan. Nah gitu. Nah ini dalamnya baunya tuh herbal. Soalnya karena ini obat-obatan Cina gitu ya. Jadi pasti itunya herbal. Jadi misalnya kemakan juga aman di. Ini aman. Nah, kita langsung tetesin aja nih teman-teman nih. Bantu dulu badannya ya. Terus dia juga menahan rasa sakit. Dan ini yang dilakuin Babang saat ularnya sariawan. Kalau misalnya
misalnya nggak ada temen, rada susah juga. Nah, kita tetesin gitu, pakai tangan aja, pelan-pelan. Ini yang paling berbahaya mungkin di sini, pas bagian ini, karena ini harus pakai tangan. Kalau bisa mah tangan kalian steril juga. Ini udah cuci tangan tadi kan, langsung sekalian, biar gak ada kotoran sama bakteri-bakteri lagi. Jadi yang nempel. Itu tuh nyerap, ngeringin juga. Oke. Biar dia juga nggak bengkak lagi di. Iya. Intinya untuk gitu. menetralin lah rasa sakitnya ya. Biar nggak bengkak lagi lah intinya. Oh, terus gini nih. Kan bisa cabut bang itu dikit tuh. Ini kayaknya kulit di. Kulit itu. Kulit. Coba. Kulit sih. Nah udah, kotoran juga ya. Kita langsung pakein ini aja. Nggak bakal bengkak lagi nih kalau udah begini mah di. Aman ya? Aman. Paling sekitar 2 mingguan ya dia bakal sembuh. Ini treatment khusus aja buat kalian semua yang di rumah saat menghadapi ular yang sariawan. Kayaknya ini mah lebih cepat deh, soalnya si lukanya nggak terlalu parah ya. Nggak terlalu parah sebenarnya. Kalau ini pembengkakannya tuh jadi nggak terlalu besar. Iya, masih kecil. Masih bisa ditangani. Jadi sariawan itu penyakit yang masuk ke dalam area gusi itu yang membahayakan ya. Ini kita cukup gini aja, balur aja kayak gini. Pasti dia juga bakal cepet sembuh dan bengkaknya tuh bakal cepet hilang. Nih udah rata kan ya di? Rata udah rata tuh teman-teman tuh. Hijau kelihatan kan? Jadi obatnya udah rata di tempat yang luka dalam. Nah buat teman-teman semua, biasanya kalau saat sariawan tutupnya di biar aman dulu. Nah tutupin dulu deh. Oke. Nah buat teman-teman semua saat seperti ini biasanya si ular gak mau makan ya di? Ya. Nggak apa-apa, nggak usah panik karena emang kalau saat penyakit ini tuh nggak bakal makan si ular. Jadi yang pertama kalian harus lakukan, kandangnya bersih. Kandang bersih pakai media koran dulu, nggak boleh ada pupnya. Jangan pakai sabuk kayu dulu sebenarnya. Tapi gimana setting kandang awal sih, kadang-kadang ada ular yang pakai koran nggak mau makan atau nggak nyaman malah dorong-dorong. Kita bisa pakai sabuk kayu kalau intinya jangan sampai buat si ular ini tuh dorong-dorong di. Kalau misalnya dorong-dorong itu berarti dia nggak nyaman ada di kandang. Nah kalau udah gini, setting kandang, simpen tempat minum. Kita simpan air. Soalnya kalau yang gini kan nggak bakal makan nih. Iya. Gunanya minum itu dia ular kalau misalnya nggak makan, asal ada air dalam waktu 3, 4 bulan, 5 bulan, dia bakal tetap bertahan. Aman ya. Sambil nungguin si sariawan ini tuh sembuh. Iya, sembuh. Cukup seperti ini. Nah, treatment tambahan buat itunya bisa pakai air sirih. Rebusan air sirih. Itu juga setiap pagi. Ya. Setiap pagi itu baik banget buat ular agar dia juga nggak flu. Ya. Minimal jam 10 ya. Ya, jam 10. Jangan terlalu pagi, soalnya kalau terlalu pagi masih dingin. Jam 10-an cukup. Itu pun jangan terlalu lama, paling hanya 15 sampai 20 menit deh cukup. Nih, setelah ini kita simpan langsung aja lagi lah biar aman. Mana tasnya dik? Kita simpan tas dulu aja mungkin karena kandang penuh. Jadi kita simpan di tas dulu agar dia si ularnya juga nggak stres teman-teman. Kita masukin. Beneran dia pasti kayak ya gitulah nggak nyaman, jadi dorong-dorong si itunya. Mungkin dari efek obatnya. Langsung ngaruh ya obatnya. Tasnya juga gede teman-teman. Ini pas terapi. Tas buat terapi gini. Tas siapa? Gak tahu nih. Orang cakep dah. Udah beres prosesnya. Oke, mantap. Jadi misalnya kalian pengen mengobati cukup 2 alat ini aja nih. Pinset sama obatnya terutama aja. Mereknya Haufungsan teman-teman. Haufungsan. Itu di apotek juga banyak kan? Di apotek banyak ini, harganya juga murah, paling Rp5.000 aja. Dan itu bisa digunakan selama beberapa minggu mungkin ya kalau untuk menghadapi ular yang seperti ini. Dan ini karena Aldi perlu, ini buat Aldi. Karena di sini banyak reptil, saya simpen aja. Ularnya simpen sini aja. Iya. Oh siap. Bisa lah, boleh. Ya dokter hewan. Oke. Nah, buat teman-teman semua mungkin segitu aja proses dalam menghadapi ular yang sariawan. Proses pengobatan untuk menghadapi ular yang sariawan.
Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe juga channel Babang dan Aldian ke channel agar kita bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih. baik.